Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini nih saya ingin membuatkan tutorial series lagi, yang mana sebelumnya tutorial saya tentang Audacity dan DaVinci Resolve 17 itu banyak yang menyukainya. Banyak subscriber saya ya yang bilang itu sangat bermanfaat. Saya terima kasih banget buat para subscriber saya, buat yang sudah nonton video-video tutorial series saya tentang Audacity dan DaVinci Resolve. Responnya itu banyak banget yang bilang baik dan bermanfaat gitu. Nah, di sini buat teman-teman yang sudah memahami tutorial saya sebelumnya soal Audacity ya, di situ kan saya membahas banyak banget ya juga ya. Ini adalah langkah yang tepat buat teman-teman ingin upgrade pengetahuan tentang memproduce musik ya. Karena aplikasi ini tuh sudah saya bisa bilang aplikasi profesional untuk memproduce musik ya. Bukan hanya cover lagu aja, tapi teman-teman di sini bisa membuat musik ya. Jadi misal teman-teman ada yang sudah punya lagu, punya lirik itu, teman-teman ingin mengaransemen, bisa di aplikasi ini. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah Cakewalk ya. Cakewalk itu sendiri adalah salah satu DAW ya, atau DAW ya, kepanjangan Digital Audio Workstation ya teman-teman ya, atau simpelnya aplikasi editing audio lah ya teman-teman ya. Nah, kenapa alasannya saya memilih Cakewalk? Padahal banyak banget tuh DAW yang lebih familiar, seperti yang udah terkenal tuh kan kayak Cubase ya, Ableton, terusnya ada Logic, terusnya ada juga Studio One, FL Studio dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya memilih Cakewalk ya teman-teman ya. Alasan pertama dan alasan utama saya memilih Cakewalk ya, karena aplikasi ini adalah full gratis atau free untuk selamanya teman-teman. Nah, sama seperti Audacity dan DaVinci Resolve 17 teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman gak usah perlu khawatir tentang ini license-nya gimana segala macam buat kedepannya. Gak usah khawatir, ini full free untuk selamanya. Yang kedua, selain aplikasi ini gratis, fiturnya ya yang sudah saya coba ya, dan saya sudah membuktikan ya teman-teman ya, itu fitur-fiturnya menurut saya sudah standarisasi profesional. Jadi teman-teman ingin menjadi produser musik, ini aplikasi udah profesional banget fitur-fiturnya teman-teman ya. Kalau dibanding Audacity jauh banget. Ini bisa saya setarakan dengan Studio One, Cubase, Ableton, itu fiturnya kurang lebih udah sama. Nah, di episode pertama kali ini saya ingin membuat tutorial cara menggunakan aplikasi Cakewalk untuk pemula. Jadi di sini saya khususkan buat teman-teman yang masih baru belajar banget ya. Jadi nanti saya jelaskan step by stepnya. Nah, tapi buat teman-teman yang sudah mengerti Cakewalk sedikit banyak ya teman-teman ya, mungkin dengan teman-teman melihat video ini teman-teman mendapatkan tips baru atau mungkin mendapatkan trik baru pada aplikasi ini gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman ya mulai tutorialnya. Oke, yang pertama saya ingin kasih tahu cara menginstalnya ya. Nah, sebelum menginstalnya, yang pertama kita download dulu ya aplikasi ya teman-teman ya. Nah, caranya teman-teman ke browser. Nah, ke Google sini kita ketik aja download Cakewalk. Nah, ini ada nih by BandLab, kita klik ini aja. Nah, di sini teman-teman pilih nih yang www.bandlab.com, Cakewalk by BandLab, kita klik. Nah, di sini muncul situsnya, kita langsung klik ini download aja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman ya. Yang pertama, ini tuh hanya installer untuk Cakewalk ya. Dan yang kedua, ini selain nanti kita mendownload aplikasi Cakewalk, di sini kita juga ada namanya BandLab Assistant ya. Nah, ini isinya teman-teman ya. Itu ada banyak nih, BandLab itu menyediakan library ya, sound free. Bisa kita download tuh sampel-sampel soundnya. Nah, di sini ada pilihannya, ada library, sound, mastering. Di sini ada aplikasi, nanti bisa install di sini gitu. Nah, silahkan teman-teman pilih aja. Kalau saya pribadi klik aja ini dulu, Cakewalk installer. Nah, ini bisa diklik, nanti dia mendownload di sini dan kita ikutin step-stepnya gitu ya teman-teman ya. Berhubung saya sudah mendownload, jadi saya langsung next aja teman-teman ya. Simple kok, cuma next aja. Nah, kita langsung aja jalankan aplikasi Cakewalk-nya ya. Kita double klik.
Oke, ini tampilan pertamanya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada new project. Kita mau membuat project baru. Di sini recent project kalau ada project yang sudah pernah kita simpan dan kita buat ya. Nah, di sini kita mencari ya project yang kita punya gitu. Nah, kalau demo project kita mendapatkan contoh-contoh project dari Cakewalk tuh. Lumayan, nah kita bisa buka di sini gitu. Nah, kita pilih yang new project. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada yang basic, ada 4 track, 16 dan seterusnya. Nah, kalau basic kayak 4 track, 16 track itu kayak defaultnya dia membuatkan langsung 4 track nih. Misal contohnya 16 track. Ini pun juga sudah dibuatkan ya buat vokal segala macam gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang saya pilih aja yang empty project. Jadi bener-bener kosong ya projectnya dari awal. Saya pilih ini. Kita klik. Oke, ini dia tampilannya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman jangan bingung dulu. Wow, banyak banget kah fiturnya. Tenang, saya akan bantu menjelaskan satu persatu ya, step by step. Oke, di sini kurang lebihnya ya. Ini ada mungkin kalau saya kolomkan ya versinya saya mungkin ada 5 ya. Yang pertama di sini di atas ini, kedua yang ini ya di sebelah kiri, ketiga yang di tengah ini ya timelinenya. Di sini juga ada tabnya lagi. Nah, yang 2, 3, 4. Nah, 5-nya nih di konsol ini. Ini cara membesarkannya ini saya hilangkan dulu. Nah, pilih ini expand. Nah, di sini ada mixer ya. Atau di si Cakewalk bahasanya konsol. Ini saya minimize dulu. Jadi ada 5 tab ya teman-teman ya. Yang mana sebenarnya ini bisa di custom. Nah, ini seperti ini nih, bisa di hide kan ya, bisa dihilangkan. Nah, ini pun bisa kita undock ya. Nah, nanti kita bisa pindahkan ke sini bisa. Jadi customize ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan lagi dulu. Nah, gitu. Nah, ini pun bisa dipilih juga. Ini kan basic ya, workspace-nya kita ini ya. Ini ada pilih arranger. Nah, ada seperti ini, ada yang record, ada yang macam-macam advance juga ada nih tuh, lebih banyak. Nah, kalau saya pilih basic aja. Ini udah cukup kok teman-teman untuk awal ya. Oke, sebelum memulai saya di sini akan menjelaskan step by step ya teman-teman gimana cara menggunakan aplikasi ini. Tapi tidak semua fitur yang akan saya jelaskan karena di sini fiturnya banyak banget ya teman-teman ya. Fungsinya juga banyak banget ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba meringkas dan merangkum fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang akan sering kita gunakan atau yang biasa saya gunakan dalam memproduksi musik menggunakan aplikasi ini. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, sebelum saya memulai menjelaskan masing-masing menunya, fitur atau tools yang ada di sini semua ya di tab-tab ini ya, saya ingin menjelaskan satu tab yang sebenarnya sangat membantu ya teman-teman buat kita atau buat saya terkadang kalau agak lupa fungsi dari tools-tools yang ada di Cakewalk. Ini adalah, nah ini saya matikan dulu. Di sini ada tab namanya Help Module. Ini saya ke atas dulu supaya terlihat. Oke, saya nyalakan lagi. Nah, di sini ada namanya Help Module ya. Ini fungsinya teman-teman, ini adalah tab dia memberitahu fungsi dari fitur-fitur atau tools yang kita pilih. Contohnya ya teman-teman ya, misalnya saya pilih ini, saya kursor saya ke sini, dia langsung jelasin tuh. Assignable button save ya tuh. Contoh lagi ini saya pilih ke sini ke move, dia jelasin move to let you move selected data ya. You can move. Nah, dia ngasih informasi setiap tools-tools yang saya pilih di mouse ini, kursor mouse ini tuh snap, dia jelasin, ada shortcut-nya juga. Jadi ini sangat berguna banget teman-teman ya buat teman-teman apalagi yang pemula ya. Jadi kalau bingung nih toolsnya apa, kita highlight sini, kita tinggal lihat nih misalnya nih recordnya dia jelasin kayak begitu teman-teman ya. Nah, nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Nah, di sini ada file, edit, view, insert dan seterusnya. Yang pertama file, di sini biasa teman-teman udah familiar ya, ada new, open, close dan segala macem ya. Ini standar, teman-teman pasti udah banyak yang tahu. Lanjut di edit, di sini sama juga ada undo, redo segala macam, select segala macam. Nah, ini standar ya. Yang harus di-mention adalah menu preference ya teman-teman ya. Kita klik ini. Nah, ini adalah settingan utama pada Cakewalk ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pada saat menggunakan aplikasi ini apabila bermasalah atau bila ingin menyeting, mensinkronis segala macam, pastikan teman-teman itu di menu preference. Ya teman-teman, dari mulai nanti teman-teman
ke driver soundnya, terusnya juga ke MIDI controller, ke VST, ke display, keyboard shortcut, dan segala macam ada di sini ya teman-teman ya. Nanti ini saya jelaskan beberapa fungsinya sambil berjalan ya teman-teman ya. Lanjut di view. Nah ini untuk memview aja nih contohnya. Ini kita pilih console view, kita klik dia muncul ini konsol yang tadi ya. Gitu. Kalau saya close ini dia hilang nih. Oke, nah untuk memunculkan lagi saya klik ini dulu. Oke, ini saya minimize dulu. Oke, selanjutnya insert. Kita bisa insert audio track, MIDI track dan segala macam dari sini. Nah, ini pun bisa juga insert dari sini. Nah, sama aja gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini sambil berjalan aja ya nanti. Oke, proses. Nanti ini kita bisa play effects, quantize dan segala macam, itu pun nanti seiringnya ada contoh kita gunakan fitur ini. Project pun begitu ya. Di sini sama juga audio file, insert tempo change. Misal kita klik ini, kita bisa masukkan tempo di sini yang mana kita bisa ubah juga di sini, sama aja gitu. Terusnya utility nanti tentang burn audio CD dan seterusnya, itu pun Windows pun juga ini tentang full screen kita bisa fullkan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya ada help, kurang lebih kayak begini ya. Saya menggunakan Cakewalk versi 2022.02, jadi yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi Cakewalk 2022 karena fiturnya itu lebih lengkap lagi ya teman-teman ya. Terusnya juga lebih smooth lagi interface-nya gitu. Oke, jadi gitu ya kurang lebih ya. Kita lanjut ke tab yang pertama di sini ya. Oke, dari sini save ya, kita untuk meng-save file ya. Terusnya open, buka project. Ada start screen kayak begini dari awal yang kita tadi buka pertama kali Cakewalk ya. Terusnya juga ada import audio gitu. Audio kita nih mau diimport di mana, bisa di sini. Nah, ini untuk menampilkan tracknya ya teman-teman ya, yang ada di konsol sini teman-teman. Saya buka dulu nih yang ada di sini. Sementara kan kita belum bikin track jadi nggak ada. Nah, ini ada Fit Project. Saya contohkan aja langsung menggunakan sound. Ini saya drag. Jadi teman-teman kalau untuk mengimport sound itu bisa dari sini atau saya langsung aja ke sini. Saya drag ke situ gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, gini kita ngeklik seperti ini. Oke. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan panjang ya ini audionya teman-teman yang saya import ya. Jadi kan saya harus geser dulu nih, geser menggunakan ini ya. Nah, tuh geser sampai tuh panjang banget tuh sampai segitu. Nah, kalau kita klik Fit Project dia langsung ngefitin aja dari awal sampai akhir audio gitu. Nah, ini pun dia langsung membesarkan karena memang baru ada track satu, jadi kayak gini. Kalau tracknya banyak ya dia nanti banyak track yang difitkan gitu. Jadi lebih ke zoom in zoom outnya tuh lebih fit di sini gitu. Oke gitu ya teman-teman. Preference ya, ini masuk ke yang tadi ya teman-teman ya, ke settingan utama Cakewalk ya. Oke, lanjut di sini ada sync rack. Nah, ini untuk memanage segala instrumen ya yang ada di project kita ini. Nah, ini untuk sekarang saya close aja karena jarang saya gunakan. Selanjutnya di sini ada keyboard. Kalau kita klik, nah ini kayak virtual keyboard ya teman-teman ya, buat virtual MIDI. Kalau teman-teman nggak punya MIDI controller ya, bisa kita mainkan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tools yang ada di Cakewalk ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada Smart, Select, Move, Edit, Draw, dan Erase ya teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan Smart, saya ke Select dulu. Kita klik Select. Oke, Select itu ya simple. Kita untuk menselect nih bagian mana, ini saya besarkan dulu. Misalnya select yang ini, bagian sini, dan seterusnya. Oke, selanjutnya move ya. Anggaplah setelah kita select nih ini, kita klik move. Kita bisa pindahkan kemana gitu ya teman-teman ya. Atau kita bisa pindahkan ke bawah, dia langsung membuat track baru ya. Di sini kita besarkan seperti ini. Gitu teman-teman. Paham ya? Oke, selanjutnya ada edit. Kalau saya klik edit ini, teman-teman perhatikan kursor ya di sini. Ada beberapa pilihan soalnya ya teman-teman ya. Saat saya pilih ini di pojok sini, kalau saya geser ya, saya klik tekan mouse terus saya geser ke kanan, dia bikin fade in ya. Jadi di sini suaranya dari kecil membesar gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kursornya berubah seperti ini,
Nah, beda kan? Ini seperti ini buat fade in atau ini buat fade out kalau kita di ending project ya, seperti ini ya. Nah, kalau kursornya berubah seperti ini, dia itu akan mentrim seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya, gitu fungsi editnya. Nah, tuh akan bisa seperti ini atau saya langsung klik ini aja, teman-teman. Dia langsung seperti ini. Ngetrimnya langsung dari playhead yang kita pilih. Misal ini saya mau trim. Tuh. Tuh atau sebaliknya. Nah, teman-teman coba sendiri ya. Jangan pernah takut mencoba, teman-teman. Kalau memang ada kesalahan kayak gini, aduh kak ini gimana? Nggak usah takut. Udah saya sering berkali-kali bilang. Kalau memang ada kesalahan kayak gini-gini kan sekarang simple. Ada Ctrl Z. Kita klik aja undo. Undo. Back. Seperti itu. Jadi silahkan explore. Coba-coba ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Di menu edit ini, kalau teman-teman perhatikan ada segitiga bawah ini. Maksudnya apa? Ini ada fungsi tambahan. Cara membuka menunya kita klik kiri mouse tahan. Nah, di sini ada pilihannya lagi. Nah, tadi kan edit. Nah, kalau kita pilih yang selanjutnya ada stretch. Stretch ini kayak lambatkan atau mempercepat tempo seketika gitu. Wih, contohnya aja nih saya coba play ya, teman-teman ya. Ini saya besarkan, tekan Alt sama scroll mouse jadi besar seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau untuk geser tekan Ctrl sambil scroll mouse seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi buat tambahan shortcut kan daripada klik ini kan ribet ya teman-teman ya. Saya coba stretch ya. Ini dengarkan lagu dulu ya. Seperti ini saya play. Nah, temponya kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya stretch, saya klik ini atau sebaliknya saya gini kan, dia tuh temponya langsung dicepatkan otomatis. Saya coba play ya. Ini ekstrim aja biar teman-teman tahu perbedaan. Saya play lagi. Spasi, mencet space atau play di sini. Nah, jadi temponya cepat ya. Oke, selanjutnya ada comping ya. Nah, comping itu sendiri sebenarnya saya akan detailkan penjelasannya di video selanjutnya. Itu fungsinya sebenarnya comping tuh pada saat kita recording suara gitu ya. Kadang kan kita nyanyi satu bagian tuh nggak hanya sekali aja. Nyanyinya 2-3 kali untuk backup lah gitulah bahasanya. Nah, terkadang kan misalnya ada 3 kata misalnya hidup tiada mungkin. Nah, mungkin yang hidupnya bagusnya yang di recording yang pertama, tiadanya di yang kedua, yang mungkin yang ketiga. Nah, itu nanti di comping bisa kita ngambil yang hidupnya ngambil yang di pertama, tiadanya yang kedua, mungkin yang ketiga itu di satu track. Itu nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya, teman-teman ya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada split. Split itu kalau kita klik dia langsung, nah ada gambar gunting ini kursornya. Kalau kita klik dia langsung gunting, motong, cut gitu ya teman-teman. Nah, terus kita bisa pindahkan. Pilih move, kita pindahkan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya ando dulu ya semuanya, ando semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, di sini ada draw. Ini berkaitan untuk kita menggambar seperti automation gitu ya. Bisa untuk volume, untuk tempo, untuk segala macam. Contohnya nih, saya langsung aja nih. Saya view aja tempo contohnya. Di sini kan ini tempo ya teman-teman. Tempo itu tuh bisa kita ubah dalam satu project itu kita bisa ganti-ganti temponya. Nah, ini bisa menggunakan draw. Ini kan tabnya tempo ya, tempo track ya. Ini temponya nih misalnya ini kan temponya 120. Kita bisa cepatkan dan lambatkan dengan kita klik ini gambar aja. Ini cepat, lambat tuh, cepat, lambat, cepat, lambat kayak gitu. Di sini kalau kita klik lama ada pattern. Ini saya undo dulu patternnya itu dia kayak gini, bikin polanya tuh. Tinggal geser aja. Di sini kalau ada line dia begini. Tuh. Tuh. Polanya aja, ini mah polanya aja teman-teman ya. Triangle kayak gini. Langsung bikin gitu. Buat tempo.
Ini contoh tempo ya. Ini bisa digunakan untuk suara. Jadi suaranya naik, turun, naik, keras, keras, kecil segala macam gitu. Kalau ini freehand kembali lagi. Oke, selanjutnya teman-teman ya, paham ya. Ini saya meminimaliskan dulu aja. Selanjutnya ini ada erase. Erase untuk menghapus ya. Contohnya saya klik aja, udah pilih erase, kita klik ini hapus, hilang. Undo dulu. Nah, di sini ada pilihannya juga, tekan lama ada mute. Kalau kita mute ya suaranya tidak terdengar. Contoh ya, ini saya cut dulu bagian sini. Lalu saya pilih mute, di sini mute. Nah, coba kita play. Nggak ada suaranya gitu. Saya undo dulu, baru ada suaranya. Oke gitu teman-teman ya. Nah, jadi tools yang ada di Cakewalk untuk mengedit segala macam ini. Ya, teman-teman sudah paham ya. Oke, nah baru saya ke tools yang pertama, namanya Smart Tools. Nah, Smart Tools ini fungsinya apa? Namanya aja udah smart, berarti pintar gitu ya. Nah, Smart Tools ini sebenarnya adalah multifungsinya tools-tools yang ada di sini, teman-teman. Nggak semuanya, tapi kebanyakan yang ada di sini seperti select, move, dan edit. Ya, contoh, saya klik Smart ya. Nah, teman-teman perhatikan kursornya ya. Saya pilih di sini. Dia menjadi kursornya move. Kalau saya klik dia move. Oke. Selanjutnya kalau saya turunkan ke sini, ini menjadi fungsinya edit tadi ya kalau nggak salah. Nah, dia menjadi fade in gitu. Turunkan lagi. Nah, dia berubah jadi trim seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kursornya berubah seperti ini, dia menjadi select. Nah, langsung kita klik delete, langsung hilang ya, seperti itu. Saya undo dulu. Oke teman-teman ya. Oke, selanjutnya masih di Smart Tools ya. Saya tekan Alt pada keyboard. Nah, kursornya berubah jadi cut. Nah, kita tinggal klik cut. Langsung pilih delete. Misalnya seperti itu. Nah, jadi fungsinya Smart Tools itu multifungsi ya teman-teman ya. Jadi memang saya sering banyak menggunakan Smart Tools untuk mengedit audio di sini. Oke, saya undo dulu. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tools utama pada saat kita mengedit di Cakewalk. Nah, oke selanjutnya di sini ada snap ya teman-teman. Snap fungsinya buat ini loh. Ini saya besarkan. Kalau kita ini aktif, ini kan snapnya aktif ya. Ini non aktif, ini aktif. Kalau aktif, kita teman-teman bisa perhatikan ini saya besarkan lagi ya. Dia snap gitu ke grid. Jadi supaya lebih memudahkan aja. Kalau kita nonaktifkan, ini dia freehand aja. Terkadang kebutuhannya beda-beda. Terkadang saya butuh yang snap pada saat polanya itu harus pas banget. Biasanya di instrumen ya, itu harus snapnya. Apalagi pada saat bikin drum gitu, saya harus pas gitu. Nah, tapi kalau pada saat suara, terkadang buat masuknya suara itu terkadang saya freehand. Tuh, supaya bisa lebih presisi banget gitu. Sini ada propertinya teman-teman ya. Kalau tidak menggunakan smart grid contohnya, ini dia berdasarkan barnya teman-teman. Misalnya ada 1/2, 1/4 dan seterusnya. Kalau 1/2 dia langsung tuh lebih lebar-lebar lagi. Tuh lebih lengkapnya kepanjangan. Kalau 1/16 dia lebih dikit-dikit gitu. Dan seterusnya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Di sini juga ada propertinya tuh by. Ini lebih ke, kalau tuh dia lebih ke gridnya. Kalau by itu ke lebih resolusi gridnya di sini ya. Dan semacamnya di sini ada mark ya. Mark itu lebih ke settingan juga sini nih. Bisa lebih ke apa intensitasnya seperti apa bisa disetting di sini. Terus ya landmarknya menggunakan apa? Marker. Nanti kita bisa marker. Jadi snapnya itu menyesuaikan marker yang sudah kita tentukan atau parameter lainnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada transportnya di sini ya teman-teman ya. Contohnya ini buat mundur ya, buat rewind, ini buat forward, fast forward. Oke. Yang ini buat stop, ini buat play. Ini buat stop, ini buat pause ya. Ini set barnya seperti ini buat memindahkan playheadnya atau kita menggunakan ini. Oke, ini transport ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nah di sini ada, nah ini ada waktunya yang ditunjukkan, ini 18 detik. Biasanya ini satuannya detik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada Active Audio Engine, biarkan saja. Nah, di sini ada settingannya hertz-nya teman-teman ya. Kalau kita double klik, nah ini bisa kita ubah, kita double klik ya.
Nah, muncul lagi di preference, tapi di bagian audio di driver setting, di sini ada sample rate ya. Di sini ada 44 100 atau 44 100 Hz ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah nilai frekuensi standarnya audio tuh seperti ini, teman-teman. Setahu saya ini adalah CD quality gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau makin tinggi itu kualitasnya lebih bagus juga, tapi terkadang bisa menyebabkan lag juga atau mungkin ada suara yang tidak diinginkan berkaitan compatibility ya, teman-teman ya. Yang mana standarnya aja 44100 ini ada 44100 Hz ini itu sudah cukup bagus dan nggak pernah ada masalah saya kalau membuat project menggunakan ini. Jadi biarkan saja 44100 gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba nih kualitasnya lebih tinggi, saya pernah juga 48 sampai 192.000 juga bagus juga gitu. Tapi terkadang nggak beda jauh gitu ya. Jadi nanti coba sendiri-sendiri aja. Buat teman-teman pemula biarkan saja 44100 itu udah dijamin oke. Oke, selanjutnya ini tempo ya. Bisa kita ubah ya. Nah, ini saya nyalakan metronom dulu. Nah, ini metronom teman-teman ya. Nah, kalau kita klik kanan, nah di sini muncul ya. Ini ada pilihannya tempo ya. Ada recording, jadi tempo itu akan nyala pada saat kita nge-record aja. Tapi pada saat playback, pada saat kita play, tidak merecord, itu nggak ada suaranya. Nah, saya buat contoh yang tadi tempo tadi, saya nyalakan juga, saya checklist yang di playhead ya. Oke, saya coba oke dulu. Nah, ini buat contoh ya teman-teman ya. Ini saya mute-kan dulu supaya terdengar temponya. Kalau tempo 120 kan seperti ini. Coba saya play. Nah, itu 120 bisa kita ubah contohnya. Misalnya biar ekstrim 60 deh. Oke, berubah ya di sini ya. Saya coba play. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, buat contoh aja. Ini saya kembalikan 120 dulu aja. Terus ya, nah tadi ini saya untuk mengaktifkan playback itu bisa menggunakan checklist ini atau yang ini teman-teman. Tuh, ini kalau saya play temponya nggak nyala karena di playback ini nonaktif. Kalau saya aktifkan ini, nah itu nyala gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini adalah signature ya. Jadi kayak barnya ini 4/4 ya teman-teman ya. Bisa kita ubah juga, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Ini add measure 2 maksudnya di sini teman-teman ya. Ini saya cancel dulu, saya besarkan dulu. Nah, di sini teman-teman. Ini maksudnya measure ini 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, ini kan 1 kedua ini dia ada 4. Teman-teman perhatikan titiknya banget nih ya. Di 1 ini ada 1. Ini 2 3 4. Kembali lagi 1 2 3 4. Ini artinya 4/4. Dalam satu bar itu ada 4 ketukan. Tek 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 tek, itu 4/4. Nah, bisa kita ubah. Langsung aja deh di measure 2 misalnya. Saya pilih tadi ini. Nah, berarti di measure 2 ya, di bar kedua ya. Saya ubah jadi contoh 2. Saya klik oke. Nah, dari measure kedua atau bar kedua dan seterusnya dia jadi 2/4. Jadi setiap bar itu cuman ada 2. Nah, jadi tek 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 tek. Nah, saya contohkan ya. Di bar pertama kedua itu 4/4, 2 selanjutnya itu 2/4. Teman-teman perhatikan suaranya. Saya play. Nah, dan seterusnya. Untuk sekarang 4/4 semuanya aja saya undo semua. Oke, selanjutnya lanjut ya. Di sini ada metronom setting. Ya, bisa juga kita klik ini ya. Tadi klik kiri. Nah, di sini ada saya tambahan lagi teman-teman. Di sini measure-nya ini 0. Maksudnya apa? Maksudnya kalau 0 pada saat kita klik rekam dia langsung rekam. Ya, nggak ada jeda gitu loh. Kalau kita masukkan 1, pada saat kita klik rekam, sebelum playheadnya jalan, dia tuh ngasih jeda 1 bar dulu. Nah, nanti saya contohkan pada saat ngerekam suara ya. Untuk sekarang cancel dulu. Oke, selanjutnya ada loop ya. Ini misalnya untuk looping ya, berulang. Nah, misalnya saya contoh pilih ini ya teman-teman. Saya select bagian sini ya. Oke, udah kayak gini, langsung kita klik ini aja. Loop on. Kita nyalakan. Nah, saya coba play.
Nah, dia ngeloop gitu-gitu terus ya teman-teman ya. Di sini untuk set loop point sama aja. Misal kayak gini kita klik, nah dia pindah ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada export. Jadi export ada pilihannya nih, ada project, ada selection. Kalau project, seluruh project ini akan diekspor. Kalau selection, bagian aja yang kita seleksi. Oke teman-teman ya, ini baru tab yang atas ya, yang pertama ya. Tetap semangat, masih ada banyak. Oke, sekarang ke tab selanjutnya yang bagian sini ya teman-teman ya. Di sini itu sebenarnya lebih ke properties yang ada di project kita ya teman-teman ya. Bisa kita tampilkan contoh. Kalau ini kan bisa kita hide ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tab arranger, di sini ada show tempo, di sini ada properties segala macam ya. Di sini juga ada mixer di sini ya teman-teman ya. Nah, yang mana nanti akan saya jelaskan lebih detail di video-video selanjutnya yang berkaitan dengan track atau properties ini ya teman-teman ya. Untuk sekarang kita lanjut dulu aja. Oke. Nah, selanjutnya di tab yang tengah ini di timeline kita di sini ada beberapa pilihan, ada view, option, track sama. Ini untuk menunjukkan contoh view. Kalau kita klik tempo track dia muncul seperti ini. Ya, tempo yang tadi udah kita coba-coba gitu ya. Untuk mengubah tempo gitu dan seterusnya. Arranger juga nih bisa kita nih tab arranger gitu. Nah, oke, option sama ya. Nanti ini sini ada auto crossfade, ada ripple edit. Nah, di sini ada nih iconnya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, di sini ada track ya. Di sini untuk duplicate track, delete dan segala macam ya. Di sini ada clip juga dan ada MIDI juga, ada regional effects. Nanti itu selanjutnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman gak usah bingung, biarkan saja, defaultkan saja. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang tadi yang mau saya jelaskan. Di sini ada namanya crossfade. Maksudnya apa sih? Crossfade ini fungsinya teman-teman ya. Kalau kita nonaktifkan, misalnya saya mau cutting ya. Saya cut di bagian sini, teman-teman perhatikan, saya cut bagian sini, dia otomatis langsung kanan dan kiri aja ke cut ya. Tapi kalau kita aktifkan, saya coba undo dulu, saya aktifkan, saya coba cut lagi di sini. Nah, coba saya zoom. Nah, dia membuat crossfade seperti ini teman-teman. Jadi lebih smooth ya teman-teman ya untuk pergantian audio di yang pertama dan selanjutnya gitu. Jadi ada fade in fade outnya gitu. Kalau kita aktifkan dia langsung begitu. Setiap kita cut dia langsung seperti itu, membuat crossfade. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya enable disable ripple edit all. Ripple ini juga tools yang lumayan penting juga buat saya teman-teman pada saat memindahkan audio gitu ya teman-teman ya. Contoh ini yang udah saya cut ya, saya drag ke bawah gini, saya cutting dulu lagi aja biar mudah penjelasannya. Nah, contoh ya teman-teman ya, ini kan off ya teman-teman ya. Apabila potongan audio ini saya mau copy, Ctrl C, terus saya pindahkan kursornya ke sini, saya paste Ctrl V, dia akan seperti ini. Ya, niban seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya undo lagi. Tapi kalau saya aktifkan ripple edit selection, saya klik ini, saya pilih potongan audio ini, saya klik Ctrl copy C di pada keyboard, langsung saya kursornya juga di sini, saya Ctrl V, saya paste. Coba perhatikan apa yang terjadi. Oke. Nah, dia bergeser teman-teman. Saya undo lagi, nah dia bergeser ya. File yang ini dia bergeser ke sini otomatis ya. Dan saya menggeser ini ke sini ya. Kalau ini tidak aktif, saya off kan, saya geser ya begini nih ban dia. Oke, saya undo lagi. Tapi kalau yang ini aktif, ripple edit selectionnya, saya klik move ini dia ikutan pindah. Ini semua ikutan pindah. Gitu fungsinya ripple edit ya teman-teman ya. Di sini ada edit selection sama edit all. Kalau all ke semuanya, nanti ada track di semuanya juga seperti itu kurang lebih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sama parameter time-nya juga. Secondnya ya, hitungannya per detik juga. Nah, di sini ada plus ini kita add
track ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada audio dan instrumen gitu. Instrumen ini biasa lebih ke virtual instrumen. Nanti berkaitan tentang MIDI controller juga, itu nanti saya jelaskan nanti. Untuk membuat audio track kita pilih yang audio ini. Nah, ini ada input mic-nya teman-teman ya, dan seterusnya. Nah, saya belum klik create dulu ya. Saya kesini dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lanjut dulu ya. Sekarang ke tab yang sebelah kanan ini. Di sini ada tabnya ya, ada media, plugin, note ya. Nah, di sini ada media. Nah, di sini biasanya ada di direktori mana atau folder mana, ada sound, ada audio segala macam, kita bisa browse lewat sini gitu ya teman-teman ya. Kayak gini misalnya contoh ke desktop. Nah, di sini bisa saya drag ke sini. Gitu contohnya, ini saya undo dulu. Nah, di sini ada plugin-plugin yang ada di Cakewalk ya. Nah, di sini ada tab audio FX. Nah, di sini ada delay, ada distorsi, semua efek yang bisa kita masukkan ke track kita nanti yang ada di sini gitu. Macam-macam, di sini ada banyak buat EQ, buat kompresor segala macam. Nah, di sini ada MIDI FX juga, ada banyak tuh, ada chord analyze, ada quantize buat transpose, velocity dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya di sini ada instrumen. Nah, kerennya Cakewalk ya teman-teman ya, dia sudah menyediakan VST atau virtual instrument itu bawaannya Cakewalk. Pada saat kita install itu dia ada bass, ada drum, ada piano, ada string kayak cello gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tersedia, jadi keren banget ya teman-teman ya. Kita nggak usah nyari VST dari luar. Cakewalk sudah menyediakan defaultnya seperti ini gitu. Keren banget ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nih, ini tab terakhir adalah konsul ya, atau kalau di DAW lain mungkin bisa dibilang mixer ya. Ini saya double klik. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada channel-channelnya, track ya. Ini kan saya ada 2 tracknya. Di sini ada 2 tracknya. Ini channelnya master. Ini ada suara metronom dan ada preview. Jadi cuman yang utama 2 ini karena saya punya 2 track. Kalau kita nambah track lagi, misalnya contoh ini, saya buat track baru, dia muncul ya di sini teman-teman ya. Jadi ada 3 track, dan track master itu ya buat akumulasi ke semua ini, suaranya ada di sini ya. Nah, di sini buat slider volume ya. Kita minimize dulu. Ups. Nah, pencet ini nih. Oke gitu ya teman-teman ya, jadinya kurang lebihnya fitur-fitur atau tools yang biasa saya gunakan pada Cakewalk ya. Nah, oke, sekarang saya ingin membuat contoh aja gimana cara merekam audio menggunakan Cakewalk ya teman-teman ya. Dari mulai mengimport lagu, merekam suara, terus saya kombinasikan sampai nanti mengekspor ya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya closing semua ya. Saya bikin project baru dulu aja. New. Saya pilih apa nih, cover lagu Gotama Production, contoh aja gitu teman-teman. Nah, ini locationnya terserah, bebas, yang default aja ya. Tempo itu belum penting untuk sekarang karena saya pakai -1 ya. Jadi nanti nyesuaiin temponya nanti aja. Ini defaultnya segini aja. Beat deep 16 udah bagus. Sample rate segini ya teman-teman ya. Nah, ini pilih empty aja. Oke. Nah, oke, sekarang saya coba mulai merekam suara ya. Nah, yang pertama kita bikin track audionya. Nah, bisa berapa cara, dari insert sini atau saya klik ini ya. Nah, seperti yang tadi saya pilih. Nah, di sini mikrofonnya ya, itu saya yang terdetek itu adalah mikrofon Realtek Air Audio. Ini yang ini nih, mic saya ya. Ini saya pakai mic Zoom H1 kalau nggak salah ya. Nah, ini saya colokannya kayak colokan 3.5 mm ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada record enable sama input monitor. Nah, maksudnya apa? Ini saya jelaskan nanti aja. Ini bisa dicentang atau enggak. Untuk sekarang jangan dicentang, langsung aja. Nah, di sini ada pilihannya berapa track ya? 1 aja. Oke, langsung kita klik create. Nah, ini saya besarkan ya. Nah, ini adalah track audio ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya mulai recording, saya mau ke preference dulu ya teman-teman ya. Saya klik P. Nah, di sini saya mau jelasin berkaitan tentang mic ya teman-teman ya. Mic saya ini kan saya colokannya ke line in-nya komputer. Jadi dia langsung kedetek di sini. Mikrofon saya namanya mikrofon Realtek Air Audio ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman punya mic kondenser seperti saya yang ini, punya kondenser yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu kemungkinan teman-teman harus menyesuaikan dulu di sini. Ada namanya
Biasanya nanti di sini ada tulisannya Samson USB mic kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah itu pastikan teman-teman checklist ya teman-teman ya, checklist seperti ini. Kalau enggak dia nggak akan ke detect ya. Di sini juga ada drivernya di bawah tuh. Mikrofonnya saya pakai mikrofon juga komputer yang mana Realtek ya. Gitu ya teman-teman ya, disesuaikan. Kalau nggak ada di sini nggak akan bisa nanti ada suara mic di track kita ini ya teman-teman ya. Jadi settingannya ada di sini, di preference, di driver setting ya. Nah, terusnya saya mau jelaskan sedikit tentang sound driver. Di sini ke tab playback and recording. Nah, ini di bagian drive mode teman-teman harus pastikan ya, standarnya atau defaultnya komputer itu MME. Ini adalah driver bawaan atau driver default di laptop ataupun di PC kayak begini ya teman-teman ya. Biasanya saya pakai ASIO, tapi karena saya menggunakan OBS Studio buat screen recording bikin tutorial ini, itu kayak nggak sinkron. Jadi saya menggunakan MME. Nah, buat teman-teman kalau bingung-bingung pemula segala macam gimana Bang, terusnya saya gimana solusinya? Pilih MME aja. Nanti terjadi sedikit delay pada saat recording, kita bisa geser tracknya untuk kita sesuaikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting ini dulu aja disesuaikan. Settingan yang lain nggak usah, ini biarkan default. Oke teman-teman, kita klik apply atau oke. Oke, saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman ya. Ini M itu untuk mute. Kalau kita klik dia mute, nggak kedengeran. Sebaliknya kalau solo, di saat banyak track kita play, yang terdengar hanyalah track ini. Oke, nah ini yang tadi, ini yang record enable. Kalau ini yang monitor enable ya teman-teman ya. Kalau ini saya klik record, lalu saya pilih ke ini, ke sini. Kalau saya klik dia langsung merecord. Jadi ini fungsinya track mana yang akan merekam gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau merekam track ini kita aktifkan ini. Kalau enggak ya nonaktifkan. Dan sebelahnya ini adalah monitor, mic monitor ya teman-teman ya. Kalau saya aktifkan gini, cek 1 2 3. Nah, itu kedengaran di headset saya teman-teman ya. Jadi playback gitu ya. Kebetulan ini agak berbayang suaranya karena saya menggunakan screen recording ya teman-teman ya. Gitu, agak delay dikit kan ini karena driver MME teman-teman ya. Kalau menggunakan ASIO itu lebih real time ya. Oke, selanjutnya saya ingin mengimport -1 ya. Di sini saya sudah siapkan itu lagu Pemudi-Pemuda dan Indonesia Jaya saya medley gitu. Nah, ini filenya. Tinggal saya drag aja ke sini. Otomatis dia membuat track baru. Di sini saya ingin memberikan contoh part tertentu aja teman-teman ya. Kalau semuanya kebanyakan nanti, yang penting teman-teman prinsipnya paham ya. Oke, saya coba potong dulu. Oke, kita langsung aja cek dulu ini udah aktif. Ini saya juga pakai monitor. Oke, kita rekam. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa Oke, coba kita dengarkan ya. Saya coba solo dulu. Jadi yang terdengar suara saya aja. Saya coba play. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Kayaknya aman ya teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Nah, tinggal masuk setelah kita recording suara, sini ada -1-nya, baru kita masuk ke proses mixing. Mixing itu sendiri kan kalau dari bahasa itu memadukan. Nah, kalau mixing audio itu sama aja kita memadukan elemen-elemen audio dari beberapa track nih. Seperti ini kan ada 2 track. Nanti biasanya kalau ada full musik kan ada drum, gitar, keyboard dan lain sebagainya dipadukan, dicampur aduk gitu ya teman-teman ya. Dipadukan, terus ya kita adjust semuanya dari mulai volumenya, frekuensinya, panningnya segala macam sehingga menjadi suatu musik atau suatu lagu yang memang bagus atau yang sesuai selera kita. Nanti proses mixing itu sendiri saya akan coba jelaskan secara detail di video selanjutnya supaya video ini nggak kepanjangan ya teman-teman. Ini buat contoh aja. Buat contohnya aja saya mau mixing menyesuaikan volumenya aja. Jadi suara saya tidak ketiban sama suara musiknya.
Kurang lebih ya segini ya teman-teman ya. Mungkin saya tambahkan efek dulu ya. Satu contoh efek reverb ya. Kita klik aja reverb. Nah, di sini ada reverb cakewalk ya. Atau Sonitus ya, ini saya drag pilih ke sini supaya ada reverbnya. Ini saya solo dulu, saya coba play. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Nah, anggap segini dulu teman-teman. Ini kita bisa edit juga ya. Nanti detailnya di episode selanjutnya teman-teman ya. Contoh aja dulu. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, untuk yang terakhir tinggal kita ekspor ya teman-teman ya. Ini saya ekspor contohnya. Nah, ini saya bikin seleksi aja deh. Di sini. Sampai sini aja. Oke, langsung pilih project ya. Jangan selection, yang project. Karena kalau selection nanti track ini aja ya. Kita project. Klik export. Oke, pilih audio. Nah, di sini ada banyak format ya teman-teman ya. Standarnya itu ada MP3 dan WAV ya. Nah, bedanya apa? Kalau WAV itu formatnya itu lebih tidak terlalu dikompres sehingga kualitasnya jauh lebih baik dibanding MP3. Walaupun MP3 juga udah bagus ya teman-teman ya. Tapi WAV lebih bagus, tapi kelemahannya adalah size-nya lebih besar, jauh lebih besar dibanding MP3 ya. Bedanya kalau MP3 itu sudah terkompres lebih tinggi sehingga keuntungannya filenya lebih kecil tapi tidak sebagus WAV kualitasnya. Nah, tapi menurut saya MP3 juga bagus juga, udah bagus gitu. Untuk sekarang saya pilihnya MP3 ya teman-teman ya. Saya klik MP3. Nah, di sini ya di desktop dulu aja. Di sini sample rate-nya sama seperti project 44.100. Ini bit depth-nya seperti ini, default, save, kita klik. Nah, di sini ada muncul. Nah, ini biarkan defaultnya aja. 256 bitrate itu udah bagus banget. Stereo, ya stereo. Ini jangan diaktifkan teman-teman ya. Enable ini jangan. High pass, low pass filter itu adanya di mixing, di equalizer, di EQ ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, itu biarkan saja itu di proses mixing. Jadi di proses ekspor ini nggak usah. Variable bitrate encoding itu kalau kita checklist itu sama aja, dia nanti bitrate-nya itu bisa variabel. Kalau memang lagi informasi suara mungkin instrumen musiknya sedikit, sama dia mungkin bitrate-nya dikecilkan. Nanti kalau banyak baru dibesarkan. Kalau saya untuk sekarang nggak usah, jadi biar standar aja, bitrate-nya tetap 256. Nah, selanjutnya kualitas. Di sini ada better, ada faster. Kalau kita pilih better, kualitasnya jauh lebih baik, tapi size-nya mungkin lebih besar dibanding yang faster. Nah, kalau untuk standarnya ya pilih yang tengah, tapi kalau saya pilih yang better aja dulu. Nah, di sini ada ID3 info. Nah, ini buat informasi filenya ya. Contohnya tracknya bisa track 1, title-nya contoh gitu, artisnya Gotama Pro misalnya, albumnya Gado-Gado misalnya, tahunnya 2022, genrenya pop misalnya, komennya lalalala misal gitu. Oke, kita langsung klik Oke, kita coba dengarkan hasilnya ada di desktop. Oke, saya coba play. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang baru belajar gimana cara mengedit audio menggunakan Cakewalk. Nah, di sini sebenarnya saya sudah berusaha menyingkat-nyingkat penjelasan ya teman-teman ya. Tapi banyak banget fitur yang memang ada di Cakewalk gitu, sehingga tadi saya mau coba singkat-singkat banget tapi sayang-sayang gitu kan. Tapi kalau saya mau panjangin lagi tadi berkaitan mixing dan yang lainnya itu nanti waktunya kepanjangan, karena memang saya ingin menjelaskan mixing secara detail atau mungkin tentang recording atau mungkin tentang virtual instrument, tentang mengganti tempo, tentang mastering juga, tentang MIDI control segala macam itu di episode-episode selanjutnya gitu. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like dan subscribe ya Gotama Production buat yang belum subscribe. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangat berarti banget buat saya, sehingga kedepannya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.